Kita misalnya mau lihat saham kayak Tower misalnya. Kita tadi kan ada lihat ada PBV, ada PER gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini saham Tower. Kalau teman-teman perhatikan, itu selama 3 tahun terakhir, itu PBV-nya di sekitar 4,86 kali. Jadi ini angka PBV yang sering di tengahnya lah di antara 3 tahun ini. Terendahnya itu ada di sekitar berapa nih? Di sekitar mungkin sekitar ini juga ya, di sekitar 4 kali juga kayaknya nih. Kita coba lihat dulu. Nah ini, PBV terendahnya itu ada sekitar 2,78 kali. Kalau kita lihat paling tingginya, nah paling tingginya itu ada sekitar 6,14 kali. Dan ini saat ini di titik tersebut. Nah, bisa kita bilang bahwa ketika saham itu harganya turun, PBV-nya menjadi kecil, itu sebenarnya saham itu semakin murah. Tapi itu tentu terjadi ketika bukan cuma ketika harga sahamnya turun, tapi labanya tetap bertumbuh atau sama gitu. Kita coba lihat 3 tahun data ya, atau 5 tahun data. Nah ini bisa kita lihat saham Tower, harganya itu dari sekitar berapa nih? Sekitar kalau 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir itu harganya di sekitar Rp900, tertinggi ke 1.100, tapi sempat turun ke sekitar Rp400. Artinya ketika harga Tower ini turun ke sekitar Rp400, itu Tower semakin murah PBV-nya. Namun kita perlu cek dulu apakah PBV-nya Tower itu murah karena sekedar harga sahamnya yang turun, atau fundamental perusahaan juga memburuk. Maka kita perlu lihat keuangan perusahaan ya. Sorry, ada suara yang bocor nggak? Aduh, sorry ya. Kenapa ada musik begini? Bocor suaranya nggak? Aduh, berisik. Nah, ini kita bisa lihat ya, laba komprehensif perusahaan dari tahun 2014 itu sekitar 158 miliar rupiah, naik menjadi sekitar 2,4 triliun, lalu turun lagi nih menjadi 768 miliar, lalu 2017 menjadi 219, sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa laba perusahaan cenderung bertumbuh di 3 tahun terakhir. Ini bisa kita bilang kinerja perusahaan bertumbuh. Akan lebih baik sebenarnya kalau seandainya perusahaan ini labanya bertumbuh 10 tahun terakhir. Tapi kita bisa lihat bahwa kinerja 10 tahun terakhir tidak bisa kita lihat trennya sebagus itu gitu. Tapi kinerja 3 tahun ini bisa kita bilang perusahaan kinerja sudah bertumbuh. Nah, kita juga bisa lihat di ROE-nya tadi ya. ROE perusahaan itu ternyata sekitar, mohon maaf ya kalau ada suara berisik di luar itu. Nah ini, selama 3 tahun terakhir ROE-nya itu besar banget, di atas 10%. Artinya perusahaan bisa memiliki kinerja yang bagus.
Dan juga yang bisa kita dasarkan untuk pengambilan keputusan investasi adalah perusahaan ini siapa sebenarnya pemiliknya. Bisa kita lihat di ini ya, insidernya. Ini ada PT Sapta Adhikari Investama. Ini adalah perusahaan grup Jarum. Artinya ketika kita membeli saham Tower, ini sama kayak kita membeli saham kayak BCA, Blibli nggak ada sahamnya di bursa ya, dan seterusnya. Kalau kita merasa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus dan dikelola dengan bagus, maka kita akan lebih tenang berinvestasi pada saham tersebut. Itu tadi berapa rasio keuangan yang juga kalau teman-teman lihat nih tadi ada mengenai PER, PBV, ROE, dividend yield, dan juga DER yang bisa kita terapkan pada saham-saham yang kita miliki. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada yang pengen punya saham kayak apa ya? Kayak ada usulan nggak mau saham apa? NTR misalnya. BBRI. BBRI. Boleh. Nah, kita perlu lihat apakah perusahaan ini memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Misalnya dari finansialnya nih kita lihat apakah labanya bertumbuh atau tidak. Kita bisa lihat nih labanya BRI cenderung bertumbuh dari sekitar 2003 kalau tidak salah malah. Jadi kalau kita lihat dari 2009 aja nih dari 2, 4,8, 4,6, 5,5, 5,9, 6, 6,9, 7,2, 5,8, 8,8, 9,6. Artinya cenderung labanya BRI ini bertumbuh. Nah, tentunya dengan hal seperti ini kita akan lebih tenang kalau seandainya invest di saham kayak BRI. Untuk jangka panjang, jangka pendeknya harga saham bisa turun banget gitu. Bahkan turunnya itu drastis banget dari sekitaran berapa nih? Sekitaran 4.000-an menjadi sekitaran 2.000-an. Nah, kalau kita pengen invest, hal-hal seperti tadi menjadi salah satu dasar kita ketika akan membeli dan menyimpan saham. Ada sebuah buku yang saya sarankan teman-teman untuk miliki atau baca, yaitu Random Walk Down Wall Street. Di Random Walk Down Wall Street itu memang lebih diutamakan membeli kayak index fund atau kayak ETF ya. Tapi kalaupun teman-teman pengen investasi di saham, dia notice banget ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan. Dari sini ya. Ini contoh investasi yang saya lakukan ya teman-teman. Saya ketika diminta berkompetisi di virtual tradingnya bursa. Jadi bursa mau rilis nih virtual trading. Saya lakukan nih pembelian dan penjualan saham Tower. Kenapa? Karena saya kalau mau membeli saham tujuannya itu adalah untung 3% per bulan dan per tahunnya itu berarti kan sudah 36%. Jadi sudah cukup menurut saya kalau untung 36% per tahun. Nah, tanggal 3 November saya beli saham Tower. Lalu malamnya keluar berita bagus, laba Tower masih naik. Maka esok harinya saya jual. Saya untung 1,5%, ya udah saya nggak transaksi lagi gitu. Jadi kalau biasanya orang kalau ikut kompetisi trading mereka kejar-kejaran untung paling besar, saya cuma beli, jual, udah nggak mau transaksi lagi selama 2 minggu ke depannya gitu. Nah, kenapa saya bertransaksi seperti itu? Yang saya lakukan adalah meneliti ini, earning yang bertumbuh. Jadi bukan per yang murah saja, tapi labanya juga harus bertumbuh. Lalu growth at rational price. Ini tadi ya. Jadi harganya boleh naik ataupun boleh turun, tapi kalau bisa ya memang pertumbuhannya itu rasional gitu. Lalu ada story atau dream mengenai perusahaan ini. Itu tadi kayak grup Jarum dan yang lainnya tadi. Dan itu saya lakukan pada pembelian saham Tower. Nah, kalau kita contohkan analisa yang saya pakai, misalnya ini dari segi mikro nih, saya lihat bahwa perusahaan ini labanya dan arus kasnya bertumbuh selama 3 tahun berturut-turut. Ini kalau teman-teman lihat kontraknya itu dengan dengan perusahaan lain itu 10 tahun ke atas, bisa 10 tahun gitu. Artinya kalau misalnya nih Telkom pinjam towernya milik Tower nih, itu sewanya 5 tahun tuh, 10 tahun gitu, bukan sekedar untuk 2 bulan gitu. Prospek bisnisnya bagus, bahkan di kuartal kedua ini ada rencana fiberisasi 12.600
kilometer, dan rating kreditnya juga bagus walaupun ada COVID-19. Secara makro, kenapa saya juga milih tower? Karena resesi tidak menghalangi pertumbuhan bisnis tower. Dan tentunya kita akan sangat senang sekali kalau ada seperti itu. Lalu pertumbuhan ekonomi jangka panjang tentunya akan meningkatkan digitalisasi dan juga keuntungan bagi perusahaan yang berbisnis secara digital tadi gitu. Jadi itulah alasan saya membeli dan menjual saham tower, walaupun niatnya jangka panjang, actionnya cuma jangka pendek ya. Beli hari ini, jual besok karena ada berita yang bagus tadi. Mungkin itu dulu dari saya, dan sudah 1,5 jam ya. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada Pak Devi untuk melanjutkan materinya. Atau ada teman-teman yang mau bertanya dulu? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Ada nggak? Ini saat ini sudah 27 orang di meeting, berarti sudah sekitar 24 orang peserta. 10%-nya 2,4, berarti 5 orang yang paling untung hari Senin akan dapat saldo RDN 100.000 dari Bursa Efek Indonesia. Bagaimana menentukan sebuah saham itu termasuk saham under value? Apakah BNI termasuk under value untuk saat ini, Pak? Mas Wahyu, kebetulan ini pertanyaannya fundamental ya. Fundamental sekali. Kalau seperti ini kita harus menilik rasio-rasio keuangan satu persatu nih ya. Nanti ini bisa deh Mas Wahyu, ini buat PR saya juga bisa diskusikan dengan tim riset. Oh ya, Mas Panji tadi ada ikut itu nggak? Ada ikut fundamental? Ini nggak bisa ikut tadi Pak. Soalnya tadi kan kita dari Panin ada sesi fundamental ya untuk Zoom tadi pagi. Oh, nggak jadi ikut ya? Ini nggak jadi Pak. Oke. Untuk Mas Wahyu, nanti ya, saham-saham apa yang ingin di request boleh chat pribadi juga nggak apa, biar Manevi komunikasi dengan tim analis pusat ya. Kebetulan kalau Manevi tipikalnya trader ya, maksudnya jangka pendek. Jadi jujur aja untuk fundamental sedikit aja cuma ngelihat, biasa lebih ke faktor teknikal grafik sih sebenarnya. Baik Pak. Oke. Assalamualaikum. Nanti ya kita lihat di grafiknya moving average ya. Oke. Devi, boleh saya bantu jawab Pak? Iya boleh. Wahyu, banyak cara orang melihat suatu saham itu under value atau tidak. Tapi kalau yang umum itu adalah dengan melihat PER dan PBV-nya. Kayak tadi itu mana tadi ya? Ini misalnya saya coba belum share screen ya, sorry. Nah ini misalnya nih tower nih, kalau teman-teman lihat ini kan ada PBV-nya, terus ada PER-nya nih. Kalau yang biru itu adalah PBV, yang merah itu adalah PER-nya. Misalnya nih teman-teman bisa lihat bahwa PER-nya ini ada di sekitaran berapa biasanya. Misalnya nih PER-nya sekitar 18 kali. Nah saat ini PER-nya sekitar 20 kali. Nah itu bisa disebut dengan over berarti nilainya. Tapi kalau seandainya PER-nya itu turun terus di bawah rata-rata yang umum, maka itu disebut under value biasanya. Itu biasanya yang disebut dengan PER disebut dengan under value dan over value. Jadi dilihatnya dari PER dan PBV-nya biasanya di berapa, saat ini di berapa. Nah ini mungkin bisa kita terapkan ketika kayak bulan Maret kemarin. Jadi kan bulan Maret itu ada pandemi, itu ada beberapa perusahaan yang misalnya di kinerja kuartal pertama atau kuartal kedua memburuk tiba-tiba misalnya. Nah kita coba lihat apakah pemburukan kinerja tadi berdampak kepada PER dan PBV-nya. Kalau seandainya harganya turun misalnya 50%. Padahal labanya cuma turun misalnya 3%.
berarti itu bisa dibilang itu sudah under value, bisa jadi dibilang seperti itu. Karena penurunan harga sahamnya jauh banget lebih dalam dibanding penurunan kinerjanya. Jadi kita tidak cuma bisa membeli saham yang labanya naik terus, tapi juga bisa nih kita beli saham yang labanya turun, tapi kita ada potensi untung besar di sana. Ketika labanya turun misalnya 3%, tapi harga sahamnya udah turun nih 50%, 60%, 70% gitu. Pasar menghargai secara over pada saham tadi. Nah, kita lihat lagi di rasio PER dan PBV-nya, kalau sudah di bawah rata-rata misalnya 1 atau 3 tahun terakhir, itu sudah bisa dibilang under value. Nah, kalau kita lihat BNGA, kita coba lihat di rasionya tadi ya. PBV. Nah, kalau tampak di sini kayaknya nih, ini under value nih, di bawah rata-rata yang umum di sekitaran. Jadi biasanya PBV-nya di sekitar 0,62 kali, sekarang PBV-nya di sekitaran berapa nih? 0, berapa kali ini gitu. Kita coba lihat dari PER-nya. Nah, PER-nya itu di sekitaran 7,2 kali biasanya. Saat ini juga berada di bawah 7,2 kali, artinya juga bisa dibilang under value. Tapi kita coba lihat juga fundamental perusahaannya seperti apa. Ini bisa kita lihat bahwa labanya BNGA itu cenderung naik atau tidak gitu. Tapi saya mau notice ini ya, teman-teman, ketika melihat perusahaan kayak perbankan dengan perusahaan konsumer itu berbeda. Jangan sampai kita menyamakan analisa yang dipakai pada perusahaan konsumer dengan perusahaan kayak perbankan. Kalau Siap, kita Pak. lihat nih labanya 2014 200 miliar, naik jadi 400, 600, masih 600 tapi turun dikit, naik jadi 1 triliun, terus turun dikit jadi 1 triliun. Ada pertumbuhan, lalu kita lihat di dividen yield-nya. Dividen. Mana dividennya? Dividen yield sekitar 6,3%. Ini lumayan menarik ya, daripada kita nabung deposito dapat bunga sekitar 3,75%. Ini dividen yield-nya sekitar 6%. Ini lumayan menarik, tapi kita bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya angkanya nggak terlalu sebagus itu. Jadi bisa kita bilang bahwa dividen yield yang besar saat ini juga belum tentu ke depan juga akan bagus. Nah, kita lihat di harga sahamnya, bisa kita lihat pasar tidak terlalu mengapresiasi saham ini. Nah, bagi Wahyu silahkan coba diteliti apakah pasar lupa lihat BNGA itu bagus atau tidak. Karena kami wasit, kami nggak boleh bilang nih apakah BNGA itu bagus atau tidak. Apakah kami bisa menjawab seperti itu nggak bisa gitu. Bisa juga kalau teman-teman mau lihat saham yang murah, teman-teman masuk website bursa idx.co.id, kita sudah rilis banyak banget indeks yang bisa membantu teman-teman. Misalnya nih perusahaan yang value-nya bagus itu kalau tidak salah indeksnya adalah IDX Value 30. Ini bisa kita lihat saham-saham mana aja yang kira-kira nih secara value itu bagus. Sebentar ya.
Nah, ini teman-teman, BNGA itu sih di bursa nggak masuk tuh kayak indeks IDX value 30. Saham-saham yang masuk IDX value 30 itu kalau berdasarkan data November itu adalah Adaro, ASI, BBNI dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman concernnya adalah beli saham yang kemurahan, mungkin bisa dinilai, bisa lihat apakah masuk saham itu ke indeks ini gitu. Kalau indeks yang lain juga bisa nih. Misalnya teman-teman pengen beli saham yang rajin bagi dividen. Nah, ini ada indeks IDX High Div 20. Nah, silakan di download indeksnya. Nanti kita lihat. Ini bisa membantu teman-teman nih, kalau ragu, saya pengen invest Pak pada perusahaan yang rajin bagi dividen. Nah, ini kalau evaluasi bulan Agustus 2020, ini 20 saham yang rajin bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir dan besar. Adaro, ASI, BCA, BNI, BNI, Mandiri, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Wahyu atau teman-teman pengen invest jangka panjang, mungkin bisa dipertimbangkan membeli saham-saham ini. Mungkin harga sahamnya tidak terlalu signifikan bertumbuh, tapi setidaknya kita bisa dapat cash flow dari dividen perusahaan gitu. Jadi kalau investnya mungkin lebih tenang pada perusahaan-perusahaan seperti ini. Akan lebih baik kalau seandainya nggak beli satu aja. Jadi dipecah ke beberapa saham yang menurut teman-teman paling bagus atau semuanya. Agar ketika yang satu tidak terlalu menguntungkan, yang lain masih bisa bertumbuh. Gitu. Mungkin itu jawaban saya untuk Wahyu. Pak Devi, ini kayaknya masih ada pertanyaan lain nih Pak? Ya, oke Pak Erli, ini saya mau jawab dulu yang suci ya. Ya. Assalamualaikum Pak Erli, Pak Devi, teman-teman izin bertanya. Oh, ini masalah Sampuri ya. Kebetulan ini kan Sampuri ini kan dulu IPO, kalau tanggal perdagangannya saya lihat 10 September ini ya, 10 September. Oke, kebetulan sebagai lead underwriter-nya itu Panin Sekuritas, dan kita waktu itu dapat hadiah lah ya. Bagi yang mesan saham minimal 5 lot aja, pasti dikasih 5 lot tanpa bayar speser pun loh. Pak Suci, ada dibilang dulu kan. Jadi kita mesen 5 lot, minimal ya, minimal mesen 5 lot, itu dikasih 5 lot tanpa bayar. Tapi syaratnya 4 boleh dijual, 1 di lock selama setahun. Berarti kira-kira tahun berapa nih? Tanggal 9 bulan tanggal 10 September 2021 baru bisa dijual yang 1 lotnya lagi ya Mbak Suci ya. Ini kan kita gratis. Ini kan gratis ya. Ini kita nggak beli nih ceritanya nih. Gimana Mbak? Oh gitu Pak, ya makanya bingung Pak, kenapa gitu 1 lot ini nggak bisa dijual? Saya sudah bilang ke teman-teman, ini pokoknya semua teman-teman pesan 5 lot. Nih 5 lot nih pasti dapat 5 lot tanpa bayar sepeser pun. Tapi syaratnya yang 4 lot boleh langsung dijual, yang 1 lot di lock dulu selama 1 tahun. Gitu loh Mbak Suci. Baik Makanya, Pak, terima kasih Pak. Iya, kalau di enter pun sampai kapanpun dia nggak akan kejual itu. Iya Pak. Tapi alhamdulillah lah, selama saya di Sekuritas baru kali ini pula dapat seperti itu. Dikasih gratis loh. Oke. Terima kasih Pak. Oke Mbak Suci. Pak Erli. Ya, mungkin notice juga nih mengenai riset ya, masing-masing sekuritas itu kan punya tim riset dan mereka mengeluarkan market outlook dan yang lainnya. Nah, itu untuk penggunaannya bisa teman-teman baca dari awal dulu. Yang pertama nih, mereka itu tidak menjanjikan keuntungan pasti kalau teman-teman beli saham tersebut akan untung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa yang mereka keluarkan itu berdasarkan data sampai mereka bikin riset. Nah, mungkin saja ke depan akan ada data yang berubah, misalnya semakin membaik atau ada perubahan grup dan seterusnya. Nah, data-data itu perlu kita pertimbangkan ketika action. Misalnya nih kita baca reportnya hari ini, actionnya baru misalnya duitnya baru ada misalnya 2 minggu lagi.
Nah, di 2 minggu lagi itu coba kita cek apakah analisa tadi masih relevan atau tidak. Misalnya kayak Astra tadi ya. Astra itu mungkin salah satu yang bikin jelek itu orang kayaknya bisnis otomotif itu semakin jelek sekarang. Mungkin ke depan juga bisnis otomotif tidak terlalu bertumbuh karena mungkin orang akan mulai menggunakan kendaraan listrik misalnya, lebih laku itu misalnya, atau mungkin nanti Astra melakukan hal yang baru, misalnya nih kayak Agia itu ntar pakai baterai misalnya, itu mungkin akan memboost salesnya Astra. Nah, kita bisa memanfaatkan hal itu untuk beli saham Astra nanti ketika hal tersebut memang akan terjadi atau terjadi gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada data pendukung seperti itu, ya kita jadikan riset tadi sebagai gambaran bahwa Astra saat ini belum menarik, masih dibilang netral tadi, belum rekomendasi buy. Jadi silakan teman-teman baca risetnya, itu beneran dibaca, itu sangat bagus banget untuk jadi peta bagi teman-teman untuk melihat tahun 2021 seperti apa. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira dari teman-teman? Tadi kalau yang Zara tadi nanya fraksi harga, udah saya share jawabannya. Terus kalau dari Reska, fee transaksi berapa Pak Devi? Untuk Panin, untuk online-nya 0,2% beli, 0,3% jual. Nah, murah tuh, 0,2, 0,3. Dan teman-teman, saya dulu nasabahnya Pak Devi tuh, sampai saya disuruh tutup rekening ketika jadi karyawan bursa, baru saya tutup rekening di Panin Sekuritas. Mau fee berapa juga nggak masalah kalau di Panin Sekuritas, karena setahu saya layak supportnya Pak Devi terhadap nasabah itu luar biasa banget gitu. Padahal saya sama kayak teman-teman, buka akun tuh dari mahasiswa dulu. Halo. Terus ada yang nanya moving average Pak Devi, kalau pakai aplikasi Panin bisa lihat moving average nggak? Pak, ya di menu chart itu ya Pak ya? Iya, tolong Menu dilihat. chart, lihat sekali. Kita kan di menu chart itu nanti ambil studies ya Pak ya? Halo Pak? Iya. Ini nggak bisa jalan sini. Nggak bisa jalan. Lelet banget. Sebentar Pak. Sebentar kalau saya ini. Lisan dulu nih teman-teman. Kalau untuk Rifki Aulia Lubis, kalau saya sih pakai moving average itu, saya lihatnya moving average 200 dan 13. Moving EMA 200 itu menurut saya memperlihatkan tren jangka panjang suatu saham. Saya coba dulu ya. Bisa nggak ya? Chart setting, indikator. Nah, ini belum bisa. Jadi teman-teman udah bisa lihat layar saya. Ini saya pakai Yahoo Finance, jadi teman-teman nggak perlu subscribe atau apapun, bisa gunakan ya dari website finance.yahoo.com. Nanti masukkan kode sahamnya pakai .jk. Jadi misalnya twor.jk, tlkm.jk gitu. Lalu nanti klik di chartnya, ambil full screen. Lalu add indikatornya moving average. Nah, saya misalnya moving average 200, saya dari simple saya pilih ke eksponensial. Lalu chartnya dari kayak gini saya rubah dari line jadi candle. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dalam 200 hari transaksi secara umum Telkom itu di bawah garis 200. Artinya dalam jangka panjang trennya masih turun nih sampai sekitaran tanggal 17 November. Di 17 November Telkom itu close harganya itu di atas garis EMA 200, lalu esok harinya sempat turun tapi masih bertahan sampai
hari ini di atas garis EMA 200. Nah, kalau saya mau masuk ke saham ini ataupun saham lain, ini jadi panduan titik awal saya kalau mau masuk gitu. Jadi misalnya nih ketika harganya sudah naik, sudah tembus EMA 200, bertahan, saya mulai tertarik untuk beli saham ini dan saya simpan terus sampai nanti garisnya patah. Jadi kalau kita coba lihat nih, nah nih, selama garisnya ini naik, saya simpan. Ketika garisnya mulai patah, 5 tahun, nah ini misalnya, kita coba lihat ya, ini naik, pas sudah mulai patah misalnya, saya kepikiran untuk jual. Tapi kalau seandainya, nah ini contoh yang patah ya, ini patah, close di bawah garis EMA 200, lalu bertahan di bawah garis itu saya jual gitu. Nah, kapan lagi? Ketika harganya mulai naik lagi. Nah, biasanya saya juga melihatnya kayak gini teman-teman, kenaikan yang tinggi dan cepat akan diikuti dengan penurunan dalam dan agak lama. Jadi boleh itu teman-teman ketika ada nih saham tiba-tiba turun dalam, coba deh diperhatikan apakah ada potensi pembalikan arah dalam waktu singkat gitu. Itu bisa jadi salah satu cara teman-teman ketika melihat tren ke depan seperti apa. Saya juga biasanya menambahkan dengan stokastik. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada garis naik turun gitu ya. Ada angka 20 dan angka 80% gitu. Nah, ketika garisnya ini turun, kita coba print screen dulu deh. Nah, ini kan ada turun nih, ini, terus sempat lagi turun di sini, sempat lagi turun di sini, lalu di sini. Nah, ini hal-hal seperti ini jadi panduan bagi saya kalau mau masuk. Setiap kalau ini naik, ini namanya uptrend. Ketika dia turun sekali, ini namanya kalau dia naik 2 kali, ini namanya uptrend. Kalau dia turun sekali, sideways. 2 kali turun, downtrend. Kalau dia naik lagi, uptrend. Masih sideways. Kalau dia turun lagi, masih sideways, kan naik turun nih. Ini kan naik, tapi turun lagi. Ini turun lagi, dan ini masih downtrend. Nah, kalau seandainya Telkom membentuk lagi nanti kayak gini garisnya, tapi harganya turun cuma sampai di sini. Nah, ini sudah satu kali uptrend, sudah satu kali sideways ya. Kalau dia naik lagi terus turun lagi sampai sini misalnya, ini kan sudah dua kali naik nih harganya dibanding stokastik ketika 20% sebelumnya. Nah, di saat itu saya akan melakukan pembelian gitu. Jadi itu contoh action yang saya lakukan untuk dulu kalau mau beli saham. Jadi saya lihat stokastiknya, saya baru masuk kalau saya lihat moving average 200-nya, kalau dia sudah di atas garis moving average 200, baru saya mau beli gitu. Kalau di bawah itu saya nggak tertarik untuk beli. Kita coba, ada yang mau lihat kode saham tertentu nggak? Sudah muncul Bang Edi. PTBA, Pak. Kita mulai dari situ aja dulu ya. Nah, Sido bisa teman-teman lihat nih. Ini enak banget kita kan kalau seandainya kita beli Sido nih. Di sekitaran tahun 2018 itu harganya, ini takutnya ini. Benar ya. Nih, dari sekitaran tahun ini daily kan, dead range, interval. Ini 1 minggu nih harian ambilnya. Nah nih, ini dari tahun 2018 itu dia kan sudah naik di atas EMA 200 nih. Nah, dari sini bisa teman-teman beli nih, misalnya dari bulan berapa nih? Akhir 2017 ya, di sekitaran harga 275. Kalau kita dasarkan pada EMA 200 ini, kita bisa tenang nih nyimpannya sampai sini misalnya. Sampai bulan 3 2020. Kita beli di sekitaran 270. Bulan Maret kita jual di 577 dengan pikiran yang tenang gitu. Nah, ketika garisnya mulai naik lagi, kita beli lagi nih, misalnya di sini nih. Di sekitaran 600 mungkin kita beli, sekarang harganya sekitaran 785.
naik turun, tapi kita karena orang sibuk nggak punya waktu untuk liatin terus, tapi kita tenang invest kayak gini gitu. Nah, kita coba lihat di PTBA misalnya tadi ya. Nah, ini PTBA. Karena ini nggak tembus-tembusnya EMA 200, ya udahlah saya nggak masuk dulu deh ke PTBA gitu. Kalau memang lihatnya secara teknikal gitu. Nah, ketika sekarang tembus tuh. Nah, tapi kan sering nih PHP mulu, tembus balik lagi ke bawah, tembus balik lagi ke bawah. Ya udah, kita tunggu dulu deh beneran nih garisnya ini menuju ke atas beneran, baru deh kita pede untuk masuk ke sini. Telat ya, tapi setidaknya kita bisa lebih tenang kalau seandainya teman-teman nanti nih, Pak Erli saya kerjanya di tengah laut bisa 3 bulan nggak liatin market gitu. Saya pengen trading Pak, saya pengen invest, apa kira-kira panduannya. Nah, silahkan teman-teman gunakan data seperti ini dan juga fitur-fitur dari Panin Sekuritas. Kalau tidak salah Pak Devi, di Panin Sekuritas itu ada kayak automatic tradingnya juga ya Pak ya? Iya ada Pak. Nah, jadi kalau ya. Halo Pak, enggak berarti Pak Sido tadi Pak, sama saham idola saya juga tuh Pak. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen tinggalin market seminggu atau teman-teman bikin analisanya dulu, kira-kira teman-teman nyamannya tuh simpan kalau seperti apa, saatnya jual tuh kalau seperti apa. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh istilah Darvas Box ya. Saya nggak ngerti settingan ini, saya nggak tahu tuh. Darvas Box ini ceritanya kalau nggak salah ada seorang pemain sirkus, dia itu bisa 2 bulan tahu berapa bulan gitu, dia nggak bisa liatin market di tahun 1900-an. Nah, dia berpesan, jadi dia analisa, terus dia bikin tulisan, dia kirim ke salesnya, ke pialangnya. Kalau terjadi hal seperti ini, misalnya harganya naik 2%, tambah beli. Kalau harganya turun sekian, jual misalnya itu. Itu ada dia tulis dan dia kasih ke salesnya. Nah, sekarang kan teman-teman bisa melakukan hal itu dengan aplikasinya Panin Sekuritas dengan automatic tradingnya. Jadi ketika harga saham itu naik, teman-teman mau ngapain? Ketika harga saham itu turun, teman-teman mau ngapain? Dan saran saya kalau teman-teman memang mau jadi trader, jangan panik ketika rugi. Misalnya nih baru beli saham rugi 2%, cut loss. Biasa aja. Karena yang kita hitung itu sebenarnya adalah akhir tahunnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam setahun pakai suatu cara misalnya, teman-teman pakai cara ini misalnya nih nggak untung-untung misalnya, dalam 10 kali transaksi rugi terus, berarti itu cara itu nggak bagus untuk teman-teman terapkan pada saham itu. Tapi kalau seandainya teman-teman coba backtest saham tadi dalam jangka panjang 3 tahun misalnya, kalau cara tadi efektif silahkan diterapkan. Nah, evaluasinya adalah tahunan tadi. Misalnya dalam setahun kita transaksi misalnya 10 kali. Dari 10 kali itu misalnya 4 untung 4 untung 6 rugi. 4 untung ini sekali untung 20%. Berarti 4 kali 20 sudah 80%. Nah, cut loss level teman-teman misalnya 3%. Berarti 3 kali 6 18. Berarti 80 kurang 16 sekitar 64%. Nah, berarti dengan cara tadi teman-teman sudah untung tuh 64% trading dengan nyaman pada saham tadi dalam setahun. Nah, silahkan diterapkan cara tadi. Cuman sayangnya banyak di antara kita itu ganti hari, ganti saham, sudah ganti saham, ganti pula cara, setiap minggu berubah caranya terus. Minggu ini pakai fundamental, minggu depan pakai teknikal, minggu depan dengerin apa aja kata orang. Nah, kalau teman-teman mau mengevaluasi, itu harus konsisten dengan suatu cara dan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun gitu. Dengan cara tadi teman-teman akan tidak sibuk lagi untuk belajarnya. Kan seringkali kita pengen cari tahu cara yang paling menguntungkan. Ini UNVR apaan nih? Bukan Unilever Indonesia kayaknya. Sorry, UNVR, ya salah. Nggak ada yang komen lagi. Ini baru Unilever Indonesia nih. Nasibnya sama kayaknya sama yang tadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa, pokoknya kalau caranya sudah nemu yang paling nyaman dengan teman-teman, toh investasi itu kan mulainya dari tujuan investasi dulu ya.
tujuan investasi, profil risiko, terus baru tuh kita lihat alternatif investasi yang nyaman dengan kita. Jangan ujuk-ujuk beli saham kayak Unilever aja, padahal profil risikonya nggak nyaman dengan Unilever. Beli BNGA, padahal nggak mau beli saham perbankan. Beli Astra, padahal nggak mau terkena exposure dari risiko bisnis bisnis otomotif. Ya jangan. Kalau teman-teman kayaknya yang laku di masyarakat Indonesia selalu ini deh. Ya udah, transaksinya lebih pada saham-saham seperti ini aja. Jadi teman-teman bikin dulu tuh stock universe-nya. Kan tadi kayak Bang Devi kasih tuh 10 saham dari Panin Sekuritas. Teman-teman nyamannya di mana gitu. Kalau memang maunya apa tadi? Ke saham. Kalau teman-teman maunya ke ETF juga perlakuannya sama. Tahun 2009 Warren Buffett itu ngajak beli index fund S&P 500. Kita comparison ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat S&P 500 itu kita bandingin sama Q45 deh. Nah nih, kalau di Indonesia tuh perbandingannya S&P 500 itu dengan LQ45. Kalau kita lihat sampai data 2019, kalau tidak salah itu ya, S&P 500 itu untuk sekitar 270%, LQ45 itu sekitar 290%. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ragu untuk milih saham salah satu, mending pilih ETF yang mereplikasikan suatu indeks yang teman-teman kira itu adalah perusahaan-perusahaan yang bagus isinya gitu. Misalnya kayak tadi kalau R-LQ45X itu untuk LQ45, kalau XIJI itu untuk Jakarta Islamic Index, ada XNVE untuk IDX value 30 kalau tidak salah, dan seterusnya. Nah teman-teman silahkan pilih tuh mana ETF yang teman-teman paling nyaman. Tapi ingat, di bukunya Random Walk on Wall Street, investasi untuk non-brainy, artinya untuk orang yang nggak pintar keuangan nih, itu adalah secara reguler. Jadi jangan beli hari ini, terus bulan depan, ini saatnya jual belum ya. Justru kalau kita nggak terlalu mau menganalisa, kita beli-beli aja terus tuh. Selama fundamental perusahaan itu masih sesuai dengan kita beli simpan aja. Sampai nanti. Jadi kalau bisa sih teman-teman kayak ini ya, salah satu anaknya Pak Harto itu ketemu saya dari tahun zaman Bahola itu beli Unilever nggak pernah jual. Jadi beli-beli aja terus gitu. Jadi saya harapkan teman-teman nanti ketika sudah kerja bisa melakukan hal yang sama. Jadi misalnya nih sekali sebulan beli Unilever misalnya, beli aja terus gitu tanpa pernah jual karena teman-teman yakin dengan fundamentalnya Unilever. Dengan cara seperti itu, teman-teman kemungkinan akan lebih tenang investasinya. Nah, kalau trading, jangan lakukan hal yang sama ya. Udah jelas nih saatnya cut loss, beli aja terus. Ntar portofolionya semakin minus, bikin instastory lagi gitu kan nggak pas cara seperti itu. Mungkin itu ada di Panji. Assalamualaikum Pak Devi, pada saat melakukan analisis teknikal, apa indikator yang biasa Bapak pakai dan apa acuan atau patokan untuk mendapatkan informasi bahwa harga saham tersebut mengindikasikan akan naik atau turun. Nah, kalau Pak Devi analisa teknikalnya pakai apa, Pak? Saya pakai Bollinger Band. Cuman ini dasarnya gini ya, mohon maaf ya, saya kan tradingnya mohon maaf nih harian ya. Saya pakainya di sini dulu, Pak. Saya pakai Stopbit, saya ngambilnya yang ini. Boleh share screen, Pak? Lihatin, Pak, contohnya, praktekannya. Oke, Pak, sebentar, Pak ya. Pak Devi ada asisten ini. Asisten saya, Pak. Udah. Saya kan ngambil di Stockbit juga. Ini kan saham kan terlalu banyak ya, Pak Erli, Panji, teman-teman sih kalau apa sih saya untuk
Emang screening aja sih. Saya emang screening pakai ini, saya biasa sih lumayan jitu saya setiap hari, alhamdulillah sih. Saya ngambilnya kalau pada saat pasar mau buka pertama yang di pre-open, saya lihat big akumulasi aja dulu. Jadi big akum tuh sahamnya apa aja, tapi ini kan ada beberapa saham, saya compare ke grafik misalnya. Misalnya di sini big akumnya ada, pokoknya saham-saham yang jelas ya Pak Erli ya, Panji ya. Ada TINS, ada CTRA, boleh misalnya TINS. Saya lihat TINS. Saya kan pakai Bollinger nih ya, Panji ya. Saya juga kalau candlestick-nya ini masih di atas middle band, saya sih masih berani tahan untuk nahan tapi patokannya sih saya di sini. Tapi kalau posisi ngambil, saya ngelihat candlestick-nya yang udah nembus lower band ini. Kalau ada saham yang candlestick-nya udah nembus ke sini, saya udah siap-siap mau akumulasi itu. Paling nggak berapa lama dia akan balik lagi. Tapi kalau untuk pola dari uptrend, saya patokannya di Bollinger Band-nya di middle aja. Asal candlestick-nya tidak nembus ke bawah, saya masih berani patokannya tahan. Tapi kalau udah tinggi menembus upper band ini, misalnya ada naik gini, saya siap-siap jual dulu, walaupun nanti saya mau akumulasi. Katakan seperti itu, nih contohnya nih, candlestick-nya nembusnya tinggi di upper band, besoknya ada koreksi kan, nah seperti itu. Pokoknya Bollinger sama stokastik, ngelihat arah tren sama jenuh jual apa jenuh beli. Kalau di sini siap-siap aja, prototin monitor, kalau ada koreksi saya cepat jualan. Ya jurus jitu saya cuma pakai stokastik sama Bollinger Band plus stock bid yang posisinya big akum untuk ambil posisi trading cepat. Kalau ini udah ada, ambil lagi di sini ngelihat loginya, bandarmologinya untuk hari itu, misalnya TINS tanggal kemarin ya. Ini kalau big akum, jadi ada akumulasi big akum nih, rekomendasi lah lumayan, ada akumulasi dalam jumlah besar di saham TINS ya. Saya berani ambil pegang dulu. Ini contohnya. Pokoknya dapat dari sini tadi, dari big akum, sahamnya apa kita pilih, saya compare ke chartnya saya pakai Bollinger sama stokastik, saya lihat bandarmologinya. Kalau semuanya akumulasi, chartnya masih bagus, bandarmologinya big akum, saya pede berani ambil. Dan saya sudah buktikan, alhamdulillah kalau untuk trading ya cepet sehari 2 hari seminggu sih boleh lah, ada cuan terus nih Pak Erli. Nah biar nggak ribet teman-teman tanyain aja sama Bang Devi ya. Nggak, soal saham kan terlalu banyak Bang. Saham terlalu banyak. Tanyain Bang Devi mau beli yang mana. Nah, nanti kan pagi-pagi tuh di ini dulu di screening dulu Pak Erli. Apa nih gitu. Ini kalau nggak salah 1.800.000 per tahun teman-teman. Jadi daripada 800 buat aplikasi dan teman-teman belum set juga aplikasinya kan, mending tanya aja Bang Devi langsung. Tapi jangan nanya Bang ya, transaksi juga. Nanya apa Pak? Jangan nanyanya sama Bang Devi tapi transaksinya sama yang lain, jangan kayak gitu ya. Nanti ini masih ada rumus lagi. Jadi ya untuk dasar-dasar sih enak lah. Jadi apa sih yang akumulasi ya? Itu kalau kita mau ngambil saham pengen ini Pak langsung high ya, langsung higher gitu. Tapi kalau saya lagi mau males-malesan pengen nawar, saya ngambilnya yang big distribusi dulu. Ambil bandarmologi, terus hari ini distribusi apa, saya tungguin Pak. Ini biasa kan turun nih. Oh misalnya, Akra lagi ada penurunan, saya tungguin dulu Pak. Nanti kira-kira balik arah, saya baru masuk lagi. Jadi kalau pagi-pagi higher pasar buka, saya rumusnya ngambil big akum. Ini kalau buat ditahan, saya ngambil big distribusi. Jadi kan biasa big distribusi ini kan lagi turun nih. Saya tungguin dulu nih Pak, sambil ngeliat grafiknya. Jadi senjata saya trading cuma ini aja sih Pak, sederhana aja. Tapi hasilnya lumayan akurat. Gitu Pak Erli.
Pusing Pak, mikirin sebanyak ini 600 saham. Aduh, apa yang mau dipilih? Nggak jadi-jadi nanti Pak tradingnya. Panji, Iya, kan? gimana Panji? Pakai rumus begini Panji, sudah disederhanakan. Halo? Suaranya Panji nggak kedengeran? Ya gimana Panji? Kayaknya headsetnya Panji ini deh, nggak besar suara keluarnya. Kalau ini murni technical, tapi pemilihan sahamnya kita bukan sembarang saham ya, Pak Erli Panji ya. Kalau bisa LQ45 atau IDX30 ya, yang masuk daftar. Misalnya hari ini ada Big Akum atau Big Distribusi. Tapi kalau saham-saham gorengan saya nggak pernah lihat. Saya fokus juga ke saham IDX30 sama LQ45. Tapi Nah, posisinya saya lihat akumulasi apa distribusi hari ini, gitu loh. jadi pilihnya yang masuk IDX 30 ya teman-teman. Walaupun IDX 30 kan pasti ada koreksi kan Pak. Ya. Nah, di situ yang kita pantau screening namanya kan. Di screening IDX 30, masuk IDX 30 nih, boleh nih dijadikan acuan nih, lagi distribusi nih, lagi turun nih. Tungguin dulu. Gitu, Pak. Kadang kita kan nggak di aplikasi kita kan kadang nggak sempurna toolsnya Pak ya, jadi kita masih nambah juga ke yang lain gitu. Ini sekedar memudahkan aja. Gimana Panji, Mbak Cia, ada yang lain, ada yang tanggapan? Atau mau coba Stockbit, cari akumulasi, distribusi, sama apa aja tiap hari? Boleh nanti komunikasi setiap trading ya Pak ya? Iya. Tapi jangan nanya aja ya. Langsung eksekusi ya Pak? Iya. Ingat teman-teman, cut loss itu biasa. Yang penting akhir tahun kita untung. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sebenarnya rahasia juga kan, enak nih Pak ya. Udah dipandu, ini udah dapat screening dari sistem. Aduh, pokoknya udah asik lah. Nggak susah sih trading itu. Teman-teman kalau ikutan training yang berbayar sebenarnya dia ngerjain kayak gini nih. Jadi dia pakai aplikasi, dia screening, tapi dia jualan ilmu bisa 13 juta satu hari buat trading. Padahal nggak ada, cuma pakai aplikasi doang tuh. Pakai aplikasi aja. Iya, di setting ada rumusnya. Nanti ada rumusnya nih. Memilah mana yang transaksi di bawah saham-saham di bawah 1 miliar, nanti kita bisa setting. Itu kalau berbayar mahal loh Pak. Nah tuh. Gitu. Ayo Panji, ada yang mau ditanyakan tadi Panji? Bang Devi, Bang Edi, boleh kayak bertanya Bang Edi? Boleh. Silakan. Gini, itu kan aplikasi yang dipakai kan aplikasi Stockbit ya, Bang Devi ya, Bang Elia. Iya. Itu kan setahu Kevin itu berbayar deh. Ada nggak kira rekomendasi aplikasi lain atau database lain yang sekiranya free lah untuk mahasiswa untuk mencari data seperti ini? Sekian. Sebenarnya apa ya? TradingView gimana Pak? Gratis juga ya? Saya karena nggak trading, nggak ada merhatiin. Gitu ya, saya mahasiswa itu kita punya keahlian khusus namanya cari gratisan, tapi dengan cara yang tidak sah. Jadi kalau cara yang sah ya kayak gini, kalau cara yang tidak sah lain lagi ceritanya gitu. Nggak mungkin kalau di acara seperti ini kita bicara cara yang tidak sah ya, tapi bisa lah kita pakai cara seperti ini gitu. Tadi siapa yang tanya? Tadi siapa yang nanya Pak Erli? Gimana? Yang barusan nanya siapa namanya? Calvin Pak. Oh Calvin, nanti kita chat pribadi ya, gampang lah ya, nggak ininya ya. Kita chat pribadi ntar ya. Boleh, Calvin. boleh. Oke. Ntar kita chat pribadi aja, dikasih tahu caranya ya. Ntar. Kalau teman-teman secara individu ya paling kita pakai Yahoo Finance atau kayak chart Nexus, tapi lihatin chart satu-satu gitu. Nah, kalau ini kan lebih advance nih karena dia mendeteksi pergerakan AB beli, AB jual, dan seterusnya. Tapi saya juga mau notice teman-teman, AB itu bisa nih, misalnya kayak sekarang nih, ABCC Mandiri Sekuritas beli misalnya, GR jual. Ini bisa loh sebenarnya saya misalnya punya akun di Mandiri Sekuritas. Saya PT ABCD nih, saya buka akun di Mandiri Sekuritas. Saya buka akun juga di Panin Sekuritas. Kemarin minggu lalu saya beli pakai Mandiri Sekuritas,
minggu ini saya jual pakai panen sekuritas, bisa kayak gitu. Jadi kalau salah satu yang bikin ambigu di analisa seperti ini adalah sebenarnya ini bukan berarti yang beli di CC ini dia beli aja terus nih atau dia nggak jual-jual gitu ya. Bisa aja dia sudah jual tapi nggak pakai CC, dia jual pakai sekuritas lain. Ini untuk nasabah nasabah korporat lah gitu ya, itu bisa. Tapi kalau kita kayak retail kayak gini kan sulit tuh, beli pindahin saham dulu, jual ribet gitu. Kalau mereka kan barangnya dikasih tadi, bukan disimpan di akun sekuritas langsung gitu. Itu yang bikin bias Pak Erli. Kadang ada teman-teman ngambil data ya, kayaknya ini CC beli terus nggak ada jual-jualan, padahal sahamnya turun terus. Kan orang masih pede kan, jangan khawatir, CC masih pegang, padahal barang tuh udah pindah ke broker lain. yang nggak pernah beli tahu-tahu jadi top seller terbanyak ya Pak ya. Benar. Dan itu tidak ada yang bisa mendeteksi karena itu bisa deteksi Pak. Data pindah saham itu tidak dipublish teman-teman. Jadi analisa ini add-in nih, apa istilahnya, tambahan. Analisa utamanya tetap fundamental, teknikal yang umum gitu. Gitu. Jadi buat Senin kita mau lihat dulu yang akum-akum hari. Kayaknya nih ada jagoan nih buat Senin nih, kayaknya agro deh. Ini kalau Bang Devi udah bilang agro, udah beli aja lah. Agro, jackpot nih kayaknya nih agro. Pin, kita ini Pin, ntar bandarmologi, kapan kita ketemuan Pin? Boleh, makasih Bang. Iya asik lah, pokoknya kita cari, kalau ada yang gampang saya cari yang gampang aja deh. Coba lihat agro tadi Pak Devi. Agro tadi Pak. Nah kan, sementara besok Senin ada, ini volumenya juga gede Pak nih, itu batangnya paling tinggi di sebelumnya nih. Kelihatan Pak Erli? Kelihatan. Iya kan? Agro. Jadi kalau kayak agro ini strateginya Senin ngantri beli di berapa nih Pak? Kalau saya sih higher aja Pak. Berapa buka langsung beli aja gitu? Buka langsung beli Pak. Naik langsung buang? Enggak dulu Pak, kalau dia main-main di atas sudah mulai diem nggak ada pergerakan, buang aja lagi Pak. Gitu. Nanti deh Senin deh, sekarang nggak diingatin kayak kemarin tuh menu-menu harian itu boleh juga tuh Pak Erli yang waktu kita acara IG live itu ya. Iya. Disuruh target 1%, taunya 10 menit 20%. Teman-teman, sebelum ini acara berakhir saya mau notice nih, acara seperti ini boleh ya teman-teman ajukan sering-sering, boleh banget. Ipot itu bisa 2-3 kali seminggu malah bikin acara aktivasi seperti ini. Jadi silakan teman-teman bikin dan kita tetap support untuk kayak anggaran-anggaran tadi. Tapi kalau bisa untuk bulan Desember sampai sebelum tanggal 10 ya. Kalau udah tanggal 10 kita udah beresin settlement buat akhir tahun gitu. Jadi teman-teman kalau bikin kegiatan aktivasi apakah pakai Microsoft Teams atau pakai WhatsApp juga boleh. Jadi teman-teman bikin kayak WhatsApp grup khusus untuk sehari atau 2 hari, isinya para investor. Ntar ada kayak pembukaan dari saya, terus ada sharing dari Bang Devi, boleh tuh kita jadikan acara dan gimmick acaranya juga berlaku untuk acara seperti itu. Enak kan bikin WhatsApp grup dapat duit terus tuh bentar kan. Itu gimana Pak Erli? Oke, tinggal prakteknya aja lagi, kapan ketemu teman-teman. Oke, dari Kelvin, dari Panji, Zahra, dan teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Bang Eli, mau tanya lagi Bang Eli? Ya. Tadi Bang Eli lihat pas setting di Yahoo Finance, pas setting MA 200, Bang Eli mengubahnya menjadi eksponensial. Apa alasan Bang Eli mengubahnya ke eksponensial itu Bang Eli? Boleh kami tahu Bang Eli? Kalau pakai simple moving average itu biasanya lagging dia jadinya. Jadi misalnya nih harganya udah naik nih, tapi garis SMA-nya 200 itu masih turun. Jadi pakai EMA itu lebih cepat dia mendeteksi perubahan trennya. Itu sih alasannya. Jadi saya biasanya
listnya ya. Yang pertama EMA 200 jangka panjang, terus EMA 13 buat jangka pendeknya, terus stochastic slow-nya. Itu yang biasa saya pakai. Bollinger Band kadang saya pakai juga. Jadi kalau Bollinger Band saya dulu diajarinnya kayak gini ya. Kan Bollinger Band itu kayak mulut buaya ya. Kayak mulutnya kayak nah, kalau seandainya itu buaya darat tuh. Kalau seandainya mulut buaya itu membesar, nah itu kita perhatikan tuh kalau dia membesar, dia naik ke atas dan ke bawahnya juga muncul garis ke bawah, itu biasanya mau naik tuh. Jadi itu biasanya yang bisa teman-teman pakai. Dan dulu waktu saya di Papua ada orang UN, orang PBB, dia itu modal 100 juta jadi 8 miliar kalau nggak salah. Dengan cara seperti itu. Jadi dia perhatikan Bollinger Band-nya, kalau udah mulai menguap ke atas, gambar Bollinger Band-nya, chart-nya ke atas, tapi ada nggak masuk. Tapi kalau seandainya menguapnya ke bawah, nah dia nggak masuk gitu. Itu yang dia pakai, dan pada dasarnya itulah yang jadi dia untuk trading bertahun-tahun gitu. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Dulu sih saya ketika mahasiswa cuman pakai Yahoo Finance doang tradingnya. Cara lain adalah telepon Bang Devi atau nunggu SMS dari Bang Devi. Jadi sebelum itu kalau ada SMS Bang Devi itu, jadi beli MPPA, beli. Ada enggaknya, beli iya, jual iya. Untung aja terus. Setahun tuh 150%, 250% bukan karena saya mikir, tapi karena ada Bang Devi-nya tuh. Alah, Pak Erli. Kalau kurang 150% per tahun, kayaknya kurang dengerin Bang Devi tuh. Ini dulu ya, notice dulu, ini bukan saya ngajak teman-teman cuma dengerin Bang Devi ya, tapi yang saya lakukan dulu sih kayak gitu aja. Kalau Bang Devi sudah naik, ini kodenya udah beli aja. Cut loss, ya udah. Kan akhir tahun yang penting, mau untung atau enggaknya akhir tahun aja lihatnya gitu. Dari Panji, Pak Devi, Ji mau tanya buat hadiah top up dari pembelian saham Senin, untuk ranking paling untungnya dilihat dari nominal rupiah yang didapat atau presentasi keunikan pakai kenaikan. Dari presentasi kenaikan aja, Panji.